Baik, selamat siang semuanya. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas psikososial dan budaya dan keperawatan. Baik, apa kabar semuanya? Ya, Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi sekalian, hari ini kita mulai kelas yang pertama untuk mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Di mana pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang konsep diri. Baik, mungkin dari beberapa kalian sudah pernah mendengar ya dan mengetahui apa itu konsep diri. Namun hari ini kita akan lebih mendalam lagi supaya nanti bisa lebih dipahami lagi tentang konsep diri. Baik, pokok bahasan kita hari ini adalah konsep dari konsep diri itu sendiri. Kemudian pengkajian konsep diri. Yang terakhir masalah konsep diri. Maksudnya masalah keperawatan pada konsep diri. Baik, mari kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama akan kita bahas konsep dari konsep diri. Rekan-rekan mahasiswa semua, bicara tentang psikososial dalam suatu ilmu kesehatan jiwa khususnya, atau kesehatan mental, psikososial itu terletak di antara suatu kondisi manusia di mana yang sisi yang bagusnya disebut dengan sehat, sedangkan di sisi yang sakitnya itu disebut dengan mereka yang memiliki gangguan, begitu ya. Sedangkan psikososial ini ada di tengah, mereka yang memiliki masalah psikologis dan sosial. Jadi ada tiga ya, ada tiga kelompok, yaitu kelompok manusia atau orang yang sehat, kelompok atau orang yang mempunyai masalah psikososial, dan kelompok atau orang yang mempunyai masalah gangguan jiwa. Ada tiga kelompok. Nah, mata kuliah ini adalah psikososial. Mereka-mereka yang berada di tengah ini. Yang kalau kita tidak bantu, mereka bisa lari ke gangguan. Kalau kita bantu dengan ilmuwan kita, maka mereka akan menjadi sehat. Nah, salah satu masalah psikososial yang terjadi, yang ada itu adalah masalah pada konsep dirinya. Apa itu konsep diri? Baik, kita akan lihat bersama pada slide. Konsep diri adalah semua ide, pemikiran, keyakinan, dan kemampuan yang mengenai dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungan individu dengan orang lain. Jadi masalah konsep diri atau konsep diri itu sendiri itu muncul dari siapa? Yaitu dari diri sendiri. Diri kita sendiri yang menilai tentang diri kita sendiri terhadap apa? Citra diri. Ya, citra diri itu adalah tubuh diri kita, gitu ya. Kemudian identitas diri, kemudian peran diri, ideal diri, dan harga diri. Yang jika ada masalah dari kelima ini, maka akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Bagian-bagian konsep diri yang pertama adalah citra tubuh, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan body image, ya. Adalah pandangan individu terhadap tubuhnya, baik yang disadari maupun tidak disadari, termasuk penilaian masa lalu dan masa sekarang, serta perasaan mengenai ukuran, fungsi, penampilan, dan kemampuan yang dimiliki yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan persepsinya dan pengalamannya yang baru. Ada orang yang memiliki jerawat tapi tidak mengganggu citra tubuhnya. Tapi ada juga orang yang lain yang mempunyai satu jerawat di pipinya tapi citra tubuhnya sudah terganggu. Yang bersangkutan misalnya menjadi stres, kepikiran, gimana ya ini jerawat di pipi ini sangat mengganggu sekali. Jadi malu, akhirnya tadi sesuai dengan konsep definisi ya, mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Jadi tidak mau bertemu dengan temannya, jadi tidak bersemangat untuk pergi kuliah atau sekolah misalnya, ya ada perasaan pikiran negatif yang muncul, malu, minder, dan seterusnya. Itu artinya yang bersangkutan sudah mengalami masalah pada citra tubuh atau body image. Yang kedua adalah ideal diri atau self ideal. Ideal diri adalah penilaian individu tentang dirinya, mengenai bagaimana semestinya dia berperilaku sesuai dengan standar yang dimiliki. Jadi setiap orang itu punya standar ya, dengan siapa dia mencontoh.
Waktu kita kecil, mungkin ya di usia 3-6 tahun, itu biasanya ideal kita siapa orang yang kita jadi ideal atau contoh? Pasti orang tua kita masing-masing, ya. Namun setelah kita remaja atau dewasa, maka sosok itu berubah. Biasanya meningkat ya pada level-level yang lebih tinggi dan di segala bidang. Penilaiannya mulai bertambah, tidak hanya tentang sosok yang penyayang, perhatian, tapi juga misalnya yang pinter, kemudian pandai bermain musik misalnya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi ideal diri kita, yang sepertinya saya mau mencontoh dia deh, kayak begitu ya. Tapi Bapak Ibu mahasiswa sekalian, hendaknya di sini jika kita mau sehat, ideal diri itu diharapkan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak terlalu tinggi dan sepertinya harus dapat kita capai secara secara nyata atau sesuai dengan realita, begitu. Berikutnya adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri, mengenai diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian siapa dirinya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Bicara tentang identitas diri biasanya terkait dengan jenis kelamin, kemudian status, dan pekerjaan. Ketiga ini biasanya yang penting bagi manusia. Apakah dia suka dengan laki-laki? Apakah saya suka sebagai perempuan? Itu pertanyaan-pertanyaan refleksi terhadap diri ya. Ya kalau yang sehat pasti suka, jawabannya sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Kemudian status terkait dengan menikah atau belum menikah. Ada orang yang udah usia 35 tahun tapi tidak menjadi stresor bagi dia ya, biasa aja 35 tahun jomblo sangat menyenangkan misalnya ya. Tapi ada juga orang yang baru usia 25 tahun sudah menjadi stres dalam kehidupannya dengan pikiran-pikiran yang negatif terhadap dirinya. Konsep dirinya akhirnya jadi terganggu. Tentu ini berpengaruh dari lingkungan dan budaya setempat, begitu ya. Berikutnya adalah pekerjaan. Ada orang yang senang sekali dengan jenis pekerjaan tertentu, tapi ada juga orang yang konsep dirinya terganggu jika melakukan pekerjaan yang tertentu misalnya ya. Harapannya adalah pekerjaan yang dilakukan itu adalah yang membuat kita menjadi nyaman dan bahagia. Seperti itu. Bagian konsep diri yang keempat adalah peran diri atau self role. Adalah serangkaian pola perilaku individu dalam kehidupan sosial yang diharapkan oleh lingkungan sesuai dengan peran dan fungsi individu tersebut. Saya sebagai anak dengan usia misalnya 18 tahun, maka peran yang bisa saya lakukan di rumah adalah tentu berbeda dengan peran pada usia anak 6-12 tahun misalnya ya. Tentu berbeda ya. Begitu juga pada orang-orang usia tertentu perannya akan semakin bertambah banyak. Mengambil bagian lebih banyak dalam keluarga, peran dalam masyarakat pun menjadi akan lebih bertambah, di sosial keagamaan juga akan semakin banyak begitu ya. Peran dalam hal ini bisa peran diterima atau dipilih oleh individu ataupun peran yang diberikan oleh lingkungan atau orang lain. Ada inisiatif dari diri sendiri maupun peran yang kita dapatkan harus kita jalankan karena kita diminta oleh lingkungan atau orang lain. Terus yang kelima adalah harga diri atau self esteem. Sebenarnya harga diri ini adalah bisa muncul dari keempat bagian konsep diri yang lain. Misalnya tadi yang citra tubuh, saya malu dengan jerawat, akhirnya harga dirinya menjadi rendah. Ya, gara-gara jerawat, gara-gara citra tubuhnya. Begitu juga identitas, malu dia sebagai laki-laki, maka harga dirinya, self esteem-nya terganggu karena dia tidak suka dengan identitas dirinya sebagai laki-laki. Kemudian tadi juga ada ideal diri, peran diri sama ya. Saya malu menjalani peran di rumah jika saya misalnya membersihkan halaman karena akan dilihat oleh orang lain begitu ya. Artinya ketika dia membersihkan halaman, misalnya nyapu halaman, maka harga dirinya akan rendah kalau ada orang lewat lihat dia lagi bersih-bersih halaman begitu ya. Jadi harga diri ini sebenarnya turunan atau bisa dipengaruhi oleh keempat konsep diri yang lain. Di sini definisinya adalah penilaian individu mengenai dirinya dengan menganalisis bagaimana nilai personal yang dimiliki dan disesuaikan dengan
ideal dirinya. Nah, kan ada pengaruh ya dengan konsep diri yang sebelumnya. Harga diri yang tinggi adalah menilai dirinya tetap baik, berharga, penting, dan benar meskipun melakukan kesalahan ataupun kekalahan. Harga diri dapat dicapai melalui diri sendiri dan orang lain. Ya udah, apapun situasinya, ya jika orang yang sehat tentu harga dirinya tetap baik. Artinya ketika mengalami suatu masalah, maka dia mampu memecahkannya dengan baik, adaptif responnya, ataupun dia mampu mengambil hikmah-hikmah dari setiap kejadian yang tidak menyenangkan yang dialaminya. Sekarang, mari kita lihat rentang respon konsep diri. Baik, dari diagram itu, garis itu kita bisa lihat, jika dia responnya adaptif, maka manusia itu akan mengaktualisasi dirinya. Konsep dirinya positif. Ya, namun bagi yang maladaptif, maka harga dirinya rendah. Kemudian keracunan identitas dan akhirnya depersonalisasi, bingung terhadap kepribadian. Bingung terhadap pribadi dirinya sendiri, begitu ya. Jadi di satu sisi bagian tertentu dia akan menjadi pribadi yang lain, pada situasi tertentu yang lain maka dia menjadi pribadi yang lain juga. Ya, ini bahaya. Ini sudah masuk ke area gangguan dan perlu mendapatkan terapi. Bagi yang sehat, aktualisasi diri, dia dimintain tolong untuk melakukan A, maka dia akan bersedia. Ya, karena dia berpikir itu bagian dari aktualisasi dirinya. Mampu mengerjakan tugas secara optimal pada tugas-tugas perkuliahan, itu juga konsep diri yang baik. Aktualisasi dirinya bagus. Jadi dalam setiap kehidupan ini bisa dinilai dari konsep diri. Ya, kita baca pada slide, respon adaptif adalah respon yang sesuai dengan norma-norma sosial dan kebudayaan. Sedangkan respon maladaptif yang tidak sesuai dengan norma-norma dan budaya yang ada, serta bersifat negatif. Sekarang mari kita lihat pengkajian konsep diri. Ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, misalnya dalam pelayanan kesehatan, untuk mengetahui gambaran diri seseorang, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ini contoh ya, paling tidak 5 pertanyaan ini bisa menjadi panduan kita. Yang pertama berfokus pada gambaran fisik, misal pada remaja menilai dirinya secara fisik, misalnya wajah berjerawat, kulit sawo matang, dan lain-lain. Dalam budaya Indonesia, tentu wajah yang bersih itu adalah ideal ya. Secara umum citra tubuh orang menganggap bahwa itu adalah bagus begitu ya. Begitu juga dengan warna kulit tertentu itu menjadi sangat diharapkan oleh kebanyakan orang begitu. Yang B, bagaimana menilai bentuk tubuh, tinggi badan dan berat badan? Ketika kita tanyakan berat badan berapa? Sekian. Bagaimana perasaannya mempunyai berat badan 64? Kalau bisa, biasa aja saya mah nggak apa-apa, berarti sehat. Tapi ketika dia bilang, ya ini malu nih dengan berat badan segini, berarti dia mempunyai masalah pada gambaran diri atau citra tubuh atau citra diri tadi. Tanda-tanda pertumbuhan pada remaja seperti mengalami menstruasi, pembesaran payudara, perubahan suara remaja laki-laki, pertumbuhan bulu dan lain-lain, ini juga akan mengganggu gambaran diri seseorang, benar nggak? Kalau kita ingat masa-masa SMP dulu, ketika mengalami perubahan-perubahan fisik ini, akan menjadi stresor sendiri ya. Yang tidak punya edukasi yang baik di keluarga, untuk perempuan yang pertama kali menstruasi, wah stresnya minta ampun. Biasanya diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan sebagainya. Berikutnya, apakah menerima, menyukai, atau merasa puas dengan fisik yang dimiliki? Dapatkah individu menjelaskan keadaan tubuhnya? Pak, bagian tubuh mana dari Bapak yang sangat Bapak sukai? Bagian tubuh mana yang tidak disukai? Nah, itu pertanyaan standar yang bisa kita ajukan kepada pasien. Baik, berikutnya adalah peran diri. Ya, pengkajian yang bisa kita lakukan dengan bertanya, pertama, berfokus pada peran yang dijalani individu dalam kehidupannya, baik dalam keluarga dan masyarakat. Bagaimana individu dapat menyadari peran yang harus dijalani. Kemudian, bagaimana individu merasa senang, puas, atau tidak dengan peran yang dijalani. Peran yang sesuai dengan kebutuhan atau hal yang diinginkan, sesuai dengan ideal diri, akan meningkatkan rasa percaya diri dan membawa individu menjadi orang yang sukses. Saya sebagai orang dewasa, sudah menikah, suami, tentu peran yang diharapkan adalah apa? Mencari nafkah untuk keluarga, bekerja gitu ya, menghasilkan uang. Berbeda jika status yang sama, namun perannya tidak mampu dijalankan oleh sebagai seorang suami. Ya tentu konsep dirinya akan menjadi terganggu.
Tapi tidak semua ya, maksudnya tidak semua suami yang tidak mempunyai pekerjaan itu konsep dirinya terganggu. Enggak ya. Tapi bagi situasi dan budaya kita sepertinya akan mengalami masalah pada konsep diri secara umum. Tapi sekali lagi tidak semua begitu ya. Oleh karena itu, pertanyaan yang lanjutan yang perlu kita ajukan yang B itu, apakah Bapak senang dengan situasi yang sekarang ini ketika Bapak tidak bekerja begitu ya? Yang menghasilkan uang maksudnya. Kalau jawabannya senang, berarti tidak masalah pada konsep diri peran dirinya. Tapi ketika pasiennya menjawab misalnya, oh iya saya jadi stres nih di rumah terus, maka ada masalah pada konsep diri. Baik, yang ketiga adalah pengkajian konsep diri tentang identitas diri. Dimiliki sejak anak-anak bersamaan dengan perkembangan konsep dirinya. Jadi terbentuknya orang suka dengan jenis kelaminnya itu terbentuk dari sejak masa bayi ya, pola asuh sampai dengan dia remaja untuk menentukan identitas diri itu di usia remaja. Individu yang memiliki identitas diri yang kuat akan memandang dirinya unik dan berbeda dengan yang lain. Identitas diri dapat meliputi jenis kelamin dan lain-lain ya. Dan lain-lain tadi dari Bapak sudah jelaskan biasanya tentang status ya, menikah tidak menikah dan juga pekerjaan atau pendidikan bagi yang masih pelajar. Bagaimana individu merasa senang atau puas dengan identitas yang dimilikinya? Mengakui identitasnya, saya senang sebagai laki-laki. Dan sesuai dengan penilaian masyarakat setempat. Apakah Anda merasa puas dengan status Anda sudah menikah saat ini? Apakah Anda merasa puas dengan pekerjaan yang Anda jalani saat ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa mengetahui konsep diri seseorang terkait dengan identitas diri. Baik, yang keempat adalah ideal diri. Ideal diri adalah perkembangan ideal diri dimulai sejak anak-anak. Tadi Bapak contoh ya, kepada siapa dia meniru atau mencontoh. Yang dimana masa kecil biasanya kalau yang laki-laki ideal diri, yang menjadi ideal dirinya adalah bapaknya gitu ya. Yang cewek, perempuan, ibunya. Ideal diri menjadi harapan yang ingin dicapai sebagai cita-cita yang diinginkan. Begitu juga dengan pekerjaan ya. Ideal dirinya biasanya meniru orang-orang yang ada terdekat di sekitar. Ideal diri ditetapkan sebagai suatu kemampuan yang ingin dicapai. Ideal diri dapat berupa adanya keinginan yang melebihi orang lain, hasrat untuk berhasil dan hasrat memenuhi kebutuhan, tapi harus realistik ya dan sesuai kenyataan. Nah, ideal diri yang tidak realistik, yang sulit dicapai, tentu ini akan menjadi masalah psikososial jika tidak sesuai begitu ya. Misalnya Bapak ditanya ideal dirinya mau jadi presiden, tapi pertanyaan lanjutannya bagaimana cara Bapak menjadi presiden? Nggak tahu. Ya nggak tahu caranya, ini yang bikin bahaya begitu ya. Kecuali dia sudah aktif selama ini di dunia politik ya, ikuti parpol begitu ya. Jadi akan tahu saya langkah-langkah menjadi presiden A, B, C, dia bisa menjelaskannya dengan baik, artinya itu realistik. Tapi bagi orang tertentu yang ingin menjadi presiden tapi dia tidak mampu menjelaskan bagaimana caranya menjadi presiden, itu menjadi tidak realistik. Dan ini akan menjadi stres dalam kehidupannya. Berikutnya adalah pengkajian konsep diri, harga diri ya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan ke pasien atau orang yaitu, apa penilaian Anda mengenai kemampuan yang Anda miliki? Apakah aspek-aspek positif ya, prestasi-prestasi yang pernah Anda capai begitu ya. Pada tingkat bagaimana Anda merasa nyaman terhadap jalan hidup yang Anda jalani, bagaimana perasaan Anda. Ketika ada keberhasilan, baik di masa lalu ya maupun yang terkini, itu bisa kita identifikasi, bisa kita list ya. Sehingga pikiran pasien menjadi, oh ternyata saya punya prestasi ini ya yang dulu pernah saya lakukan, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi dilakukan. Nah ini kan perlu bisa dilakukan kembali oleh pasien. Misalnya dulu saya nih jago olahraga, main sepak bola, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi gitu ya. Padahal ada beberapa momen kesempatan itu ada perlombaan, akhirnya tidak bisa ikut. Tapi kalau itu kita tanyakan kepada pasien, wah sebenarnya Bapak mampu bermain sepak bola, sepertinya ada pertandingan loh sebentar lagi nanti di Agustusan begitu ya. Nah ketika dia menang, ikut, terlibat, itu kan harga diri orang akan naik ya kan. Wah saya berpartisipasi nih dalam acara 17-an, ikut lomba sepak bola, apalagi menang misalnya jadi juara. Wah tentu akan bangga terhadap dirinya sendiri. Nah hal seperti itu ya. Jadi prestasi-prestasi sebelumnya yang pernah dicapai, itu kita identifikasi ya untuk memberikan kekuatan kepada pasien sehingga bisa dilakukan kembali pada masa kini. Bahkan kita mencari
potensi-potensi yang ada pada pasien untuk bisa dikembangkan. Artinya prestasi-prestasi yang baru. Baik, berikutnya kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada 4 faktor ya yang mempengaruhi konsep diri seseorang itu, biologi, psikologi, pertumbuhan dan perkembangan, dan sosial budaya. Kita akan lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah biologi. Faktor biologi ini terkait dengan penampilan tubuh ya. Apakah pada tubuh seseorang itu ada perubahan fungsi? Kemudian ada perubahan fisiologis. Misalnya mengalami suatu penyakit ya, baik sakit bawaan, genetik atau penyakit-penyakit yang lain yang dialami, khususnya penyakit-penyakit kronis begitu ya. Nah, seseorang yang mengalami penyakit kronis biasanya mengalami masalah psikososial, misalnya penyakit diabetes mellitus, kemudian stroke, misalnya cancer begitu ya. Sepertinya akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Secara kimiawi otak kita lihat mungkin terjadi ketidakseimbangan fungsi neurofisiologisnya atau fungsi biokimia tubuhnya, hormon serotonin, dopamin, oksitosin gitu ya, norepinefrin maksudnya. Tidak keseimbangan itu akan mempengaruhi pikiran seseorang, misalnya rasa cemas, ya, ansietas, kemudian bahkan masalah-masalah gangguan jiwa yang berat lainnya yang mempengaruhi konsep diri, ya. Karena akan terjadi masalah pada neurotransmitter. Berikutnya adalah psikologis. Baik, kondisi psikologis dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setiap orang. Kita tahu bahwa perkembangan yang dialami dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita ini akan mempengaruhi terhadap psikologis kita. Misalnya apa kondisi-kondisi yang mempengaruhi? Yaitu kehilangan orang yang dicintai, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, pernah misalnya mengalami kemalingan, pernah mendapat pelecehan seksual, kemudian bullying, seperti itu ya, perpisahan dengan orang disayangi, duka cita misalnya ya, kegagalan-kegagalan, termasuk kehilangan pekerjaan ya. Jadi duka cita itu tidak hanya tentang kematian, tapi juga kehilangan pekerjaan, harta benda, kehilangan motor berduka, begitu ya. Kehilangan uang juga berduka jika mengalami gejala-gejala tertentu yang kita klasifikasikan atau masukkan ke dalam masalah berduka begitu. Kegagalan misalnya. Kemudian ada juga yang sifatnya tuntutan dari orang tua yang mendominasi dan tidak realistis. Jadi sebenarnya kita ini stres tidak melulu tentang memikirkan diri sendiri ya. Karena biasanya tuntutan orang lain atau lingkungan itu yang lebih besar, itu justru yang membuat kita stres. Kalau saya mah segini-segini aja, sah-sah saja, santai saya mah. Tapi tuntutan orang lain biasanya yang lebih besarnya, itu yang bikin kita stres. Apalagi tuntutan mereka itu tidak realistis. Adanya rasa kurang bertanggung jawab dari individu. Ingat ya, ketika kita tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kita, maka sebenarnya itu sumber stres bagi kita. Bayangkan misalnya kita tidak mengumpulkan tugas, stres kan? Oke, mungkin dia bisa berkata bahwa saya males ngerjainnya, tapi sebenarnya pikirannya itu menjadi stres karena dia tidak mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Adanya penolakan baik dari orang tua, lingkungan tempat tinggal, misalnya ada ketergantungan orang lain. Jadi orang yang stres itu yang ketergantungan dengan orang lainnya besar. Jadi berusahalah untuk mandiri. Adanya pengaruh penilaian secara internal dari setiap individu. Ideal diri yang tidak realistis, ada riwayat, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi maksudnya. Nah, keinginan dan harapan yang belum tercapai, ya, seperti itu yang termasuk dalam masalah psikologis ini akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Berikutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Baik mahasiswa sekalian, pertumbuhan perkembangan ini kita bicaranya dari usia sejak dia dilahirkan ya, apalagi sebenarnya dari usia kehamilan juga. Tapi dari usia bayi sampai dengan dia remaja itu sangat-sangat mempengaruhi konsep diri seseorang. Bagaimana dia diasuh pada saat bayi. Apakah pola asuhnya yang sifatnya permisif, apakah otoriter, apakah demokratis, itu sangat mempengaruhi. Komunikasi dalam keluarga juga, apakah terbuka, tertutup, begitu. Ya, misalnya kurangnya stimulasi emosi yang diberikan oleh orang tua. Kebayangkan nanti pada saat dewasanya seperti apa. Misalnya dari kecil selalu diberikan penilaian-penilaian negatif. Tentu ketika dia dewasa juga sama. Ketika orang tuanya sering bilang dia bodoh, tentu ketika dia besarnya akan selalu
teringat, akan selalu menilai dirinya adalah seorang yang bodoh meskipun dia banyak prestasi. Ya, pikiran negatif. Ketika orang tuanya misalnya ada perpisahan dari orang tua sehingga tidak pola asuhnya menjadi terganggu antara ayah dan ibunya, ini juga akan mempengaruhi konsep diri seperti itu. Oleh karena itu sebaiknya anak-anak itu dinilai tumbuh kembangnya sesuai dengan usia, terutama untuk kesehatan mental dan jiwanya. Yuk, kalian bisa cari tahu beberapa referensi tentang teori Erikson. Baca teori Erikson. Kemudian lihat tumbuh kembang anak sesuai usia. Di situ akan terlihat di usia bayi harusnya anak-anak bisa ngapain. Usia 1,5 sampai 3 tahun anak bisa ngapain. 3 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 18 sampai usia lansia. Ya. Kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh anak. Ya mudah-mudahan jika itu tercapai sesuai dengan usia, maka konsep diri seseorang itu menjadi baik. Dan yang terakhir adalah sosial budaya. Di sosial budaya biasanya terkait dengan pekerjaan, pendidikan, kemudian keluarga, masyarakat, dan keagamaan. Pertanyaan yang bisa kita, bagaimana itu bisa mempengaruhi konsep diri adalah, apakah mengalami penolakan dari lingkungan masyarakat tempat tinggal? Misalnya pasien yang mengalami penilaian negatif dari lingkungan tempat tinggal, atau misalnya ekonomi yang rendah. Nah, itu juga akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Tingkat pendidikan juga yang kurang atau rendah, itu juga mempengaruhi konsep diri seseorang. Referensinya seseorang itu menjadi sedikit, sehingga menilai diri dan orang lain pun menjadi kurang. Mohon maaf ya, ini terkait dengan pendidikan. Jika kita punya referensi yang banyak, maka harapannya kita menilai orang lain dan diri sendiri itu juga bisa dari berbagai sudut pandang. Nah, itulah gunanya kita atau mahasiswa ini terus belajar, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, supaya kita harapannya bisa berpikir positif. Begitu. Baik. Dari faktor-faktor dan dari pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang tadi, muncullah masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang muncul itu ada 5, ya. Gangguan citra tubuh itu tentu terkait dengan citra diri, citra tubuh atau gambaran diri tadi. Gangguan identitas tentu terkait dengan identitas diri. Kemudian penampilan peran tidak efektif terkait dengan peran. Keputusasaan mungkin terkait dengan ideal diri dan harga diri rendah, situasional ya, karena harga diri rendah itu ada 2 dalam SDKI, yaitu situasional dan kronis. Meskipun intervensinya sama ya, kebanyakan sama. Jadi harga diri yang di sini maksudnya adalah harga diri rendah situasional. Baik, dari kelima masalah perawatan ini silakan kelas untuk membaginya menjadi 5 kelompok. Silakan ketua kelasnya untuk membagi dan menjadi tugas kelompok. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak sajikan ini bisa kalian pahami dengan baik, ditambah dengan tugas-tugas nanti yang akan diberikan, harapannya bisa lebih optimal. Baik, sampai jumpa pada kelas minggu depan. Selamat siang.